warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang fikih kebencanaan perawatan jenazah korban COVID-19 mulai dari memandikannya dan menguburkannya sesuai syariat Islam. Sebelum kita masuk dalam inti pembahasan mengenai perawatan jenazah korban COVID-19 menurut syariat Islam, kita perlu mengetahui apa itu fikih kebencanaan. Mengapa fikih? Ada 3 prinsip dalam istilah fikih. Yang pertama, values, nilai-nilai dasar. Yang kedua, etik, prinsip-prinsip dasar. Dan yang ketiga, ethos, aturan yang konkret. Jadi, pengertian dari fikih kebencanaan yaitu upaya untuk memahami, menjelaskan, mengantisipasi, dan menyikapi peristiwa-peristiwa kebencanaan berdasarkan values, etik, dan ethos dalam Al-Quran dan hadis. Fikih kebencanaan dibahas oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah pada Munas Tarjih ke-29 yang digelar pada tanggal 19 sampai 22 Mei 2015. Munas sebelumnya telah sukses mengkaji tentang fikih al-ma'un, fikih perempuan, fikih tata kelola pemerintahan, fikih seni dan kebudayaan, fikih perlindungan anak, fikih informasi, dan fikih air. Apa sih bencana itu? Bencana adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan. Indonesia bisa disebut sebagai negara yang cukup rawan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, longsor, kebakaran hutan, dan lain-lain. Menurut Dr. Ustadi Hamzah, secara umum bencana dipahami sebagai apa saja yang menimpa manusia yang mengandung resiko bahaya, kerusakan, bahkan kematian terhadap manusia. Seluruh rangkaian peristiwa kebencanaan harus dimengerti dan dipahami untuk menghindari resiko yang lebih besar. Upaya mengerti dan memahami, dan Islam telah memberikan panduan untuk itu, yang disebut fikih kebencanaan. Menurut Dr. Ustadi Hamzah, dalam memahami bencana yang terjadi, kita dapat melihat dari 2 langkah, yaitu cara memandang dan cara menyikapinya. Dalam cara memandang, ada 2 kategori, yaitu secara teologis dan secara sosiologis. Sedangkan dalam cara menyikapinya, dapat dilihat dari sudut pandang etis, antisipatif, dan teknis. Dari penjelasan tadi tentang fikih kebencanaan, bisa kita kaitkan dengan kasus yang terjadi saat ini, yaitu COVID-19. Apa itu COVID-19? Dilansir dari bangkapos.com pada tanggal 24 Maret 2020, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2 pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, di Provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019. COVID-19 telah menyebar di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Jumlah kasus positif virus corona di Indonesia terus bertambah. COVID-19 sebelumnya dikenal sebagai novel 201 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Penyakit pernapasan sebelum Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan nama resmi sebagai COVID-19 pada bulan Februari. Virus ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah batuk kering, demam, dan sesak napas. Diperkirakan bahwa gejala dapat muncul antara 2-14 hari setelah paparan, walaupun ada kasus terisolasi yang menunjukkan ini mungkin lebih lama. Virus COVID-19 diperkirakan menyebar dari orang ke orang melalui yang pertama, transmisi tetesan atau tetesan pernapasan besar orang yang bersin, batuk, dan tetesan. Kemudian ada transmisi aerosol, yaitu ketika seseorang batuk atau bersin di dalam ruangan. Kemudian transmisi kontak atau menyentuh permukaan yang terkontaminasi, kemudian menyentuh mulut, mata, atau hidung. Kemudian ada transmisi langsung, yaitu berciuman atau berjabat tangan, dan lain-lain. COVID-19 sendiri sudah banyak memakan korban di Indonesia.
Banyak yang bertanya, apakah jenazah orang yang terkena COVID-19 juga menyebarkan virus ini? Bagaimana cara jenazah pasien COVID-19 menularkan virus? Dilansir dari Medcom.id, penularan virus corona melalui jenazah masih membingungkan bagi sebagian orang. Bahkan, topik ini sempat menimbulkan polemik. Patut diketahui, jenazah pasien COVID-19 berpotensi menularkan virus COVID-19 terhadap orang sehat. Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 menyebutkan sejumlah alasan mengapa jenazah pasien positif COVID-19 masih bisa menularkan virus. Yang pertama, virus dapat hidup selama 96 jam. Dalam penelitian disebutkan virus COVID-19 dapat hidup hingga 96 jam setelah pasien meninggal. Kemudian yang kedua, menular melalui cairan. Cairan tubuh yang keluar dari jenazah mengandung virus dalam jumlah besar. Cairan bisa keluar melalui mulut atau anus. Cairan ini dapat menginfeksi orang-orang yang menyentuhnya tanpa alat pelindung diri atau APD. Kemudian yang ketiga, penularan melalui alat memandikan jenazah. Apabila jenazah dimandikan, semua alat yang kontak dengan jenazah dapat menjadi media transmisi virus hingga 9 hari. Satgas Penanganan COVID-19 mengingatkan kepada keluarga pasien COVID-19 untuk mematuhi protokol COVID-19, termasuk tidak bersentuhan atau mencium jenazah. Penerapan protokol COVID-19 dilaksanakan hingga proses pemakaman. Dalam aturan Kepmenkes nomor HK.01-07-Menkes-413-2020 tentang pencegahan dan pengendalian coronavirus disease, disebutkan jenazah COVID-19 tidak disarankan untuk disemayamkan di rumah duka atau tempat ibadah. Jenazah yang perlu dimandikan hanya dilakukan setelah selesai dispensi. Memandikan jenazah harus dilakukan di kamar jenazah oleh petugas yang menggunakan APD lengkap. Petugas harus memastikan semua lubang hidung atau mulut jenazah telah ditutup kapas. Cara ini untuk mencegah cairan dari jenazah merembes keluar. Selanjutnya, jenazah dibungkus kain, kafan, atau diberi pakaian. Kemudian jenazah dimasukkan ke dalam kantong atau peti yang ditutup rapat. Jenazah sebaiknya segera dikubur atau dikremasi sesuai ritual agama dalam waktu tidak lebih dari 24 jam. Keluarga yang hendak melayat ke pemakaman juga dibatasi untuk lebih dari 30 orang. Dari penjelasan di atas, muncul pertanyaan, bagaimana Islam memandang perawatan jenazah COVID-19? Bagaimana perawatan jenazah COVID-19 mulai dari memandikannya dan menguburkannya menurut syariat Islam? Di sini saya akan membahas tentang perawatan jenazah COVID-19 mulai dari memandikan dan menguburkannya sesuai syariat Islam atau berdasarkan fatwa MUI dan fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Dilansir dari republika.co.id pada tanggal 26 Maret 2020, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembahasan fatwa terkait pemulasaraan jenazah yang meninggal karena virus corona dan tata cara beribadah bagi dokter, perawat, dan petugas yang merawat korban virus corona. Komisi Fatwa MUI Pusat sudah mengeluarkan fatwa nomor 14 tahun 2020. Pada poin ke-9 disebutkan bahwa pengurusan jenazah terpapar COVID-19 terutama dalam memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Terang Asrorun Niam dalam keterangannya Kamis pada tanggal 26 Maret. Asrorun menjelaskan, sedangkan untuk mensalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar wabah corona. Namun, pengurusan jenazah corona dalam fatwa tersebut belum membahas bila terjadi kekurangan petugas untuk mengurus jenazah atau situasi menjadi tidak memungkinkan. Sementara itu,
Merujuk surat maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah bernomor 02-I-0-H-2020 tentang wabah COVID-19 dan nomor 03-I-0-B-2020 tentang penyelenggaraan sholat Jumat dan fardu berjamaah di saat COVID-19 melanda. Disebutkan perawatan jenazah pasien COVID-19 sejak meninggal dunia sampai dikuburkan dilakukan sesuai dengan standar protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Apabila dipandang darurat dan mendesak, jenazah dapat dimakamkan tanpa dimandikan dan dikafani dalam rangka menghindarkan tenaga penyelenggara jenazah dari paparan COVID-19 dengan pertimbangan asas-asas hukum syariah bahwa Allah tidak membebani hambanya kecuali sejauh yang mampu dilakukannya. Apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW pun dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Tidak ada kemudaratan dan pemudaratan. Kemudaratan harus dihilangkan. Kesulitan memberikan kemudahan, keadaan mendesak dipersamakan dengan keadaan darurat, dan kemudaratan dibatasi sesuai dengan kadarnya. Dan mencegah mudarat lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Kewajiban membandikan dan mengkafani jenazah adalah hukum kondisi normal, sedangkan dalam kondisi tidak normal dapat diberlakukan hukum darurat. Terkait dengan penyelenggaraan sholat jenazah dapat diganti dengan sholat gaib di rumah masing-masing. Adapun kegiatan takziah dilakukan secara terbatas dengan memperhatikan hal-hal yang terkait penanggulangan COVID-19 atau dilakukan secara daring. Itulah cara perawatan jenazah korban COVID-19 berdasarkan syariat Islam. Sekian pembahasan kali ini. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.